The lights around my heart is your home. Hai, nama saya Dini Indrayani dari kelas 11 Kimia Listrik SMK Negeri 3 Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dan efek samping dari penggunaan MSG, serta MSG berbahaya atau tidak sih untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih MSG itu apa? MSG atau dalam kehidupan sehari-hari kita sebut dengan micin memiliki kependekan dari monosodium glutamate, adalah penyedap rasa yang biasanya ditambahkan pada makanan. Untuk selanjutnya, mari kita simak manfaat serta efek samping penggunaan MSG. Manfaat MSG yang pertama yaitu merangsang air liur. Menambahkan micin alias MSG ke dalam makanan dapat merangsang produksi air liur. Air liur sendiri berfungsi membasahi makanan agar kamu dapat melumatnya dengan mudah dan juga agar makananmu dapat meluncur dengan mudah di tenggorokan. Dua, yaitu mengurangi konsumsi garam. Untuk menambahkan cita rasa masakan, kebanyakan orang akan menambahkan garam. Banyak yang mengira bahwa menambahkan garam pada makanan jauh lebih baik daripada menambahkan micin. Padahal, baik garam maupun micin sama-sama mengandung natrium yang dapat memicu tekanan darah tinggi. Akan tetapi, kandungan natrium pada micin sangatlah kecil jika dibandingkan dengan garam. Manfaat yang ketiga, micin terbukti sebagai zat adiktif yang aman dikonsumsi. Sejumlah lembaga internasional seperti Food and Drug Administration atau FEDA dan World Health Organization atau WHO telah memverifikasikan keamanan MSG. Bahkan penelitian tentang MSG telah dilakukan sejak lebih dari 30 tahun yang lalu untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsumsi MSG alias micin bagi tubuh. Yang keempat, menambahkan cita rasa makanan. Menambahkan micin pada masakan bisa membuat rasa masakanmu jadi lebih keluar dan sedap. Micin terbukti membuat rasa masakanmu jadi lebih gurih, yang mana cita rasa ini tidak sama dengan rasa asin dari garam. Bahkan, cita rasa yang dihasilkan dari micin ini merupakan rasa kelima yang kemudian dikenal dengan sebutan umami. Manfaat micinnya kelima, tidak hanya bagi kesehatan tubuh saja, namun micin dapat membuat tanaman makin subur dan segar. Gak cuma bermanfaat bagi manusia sih, micin juga ternyata bermanfaat untuk tanaman. Lantaran, micin mengandung natrium, salah satu unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman. Menyiram tanaman dengan micin yang sudah dilarutkan dengan air tiap hari bisa bikin tanaman di kebunmu tumbuh subur dan lebih hijau. Keenam, mengurangi penggunaan pupuk. Dengan menyiram tanaman dengan air micin, berarti kamu sudah mengurangi penggunaan pupuk yang biasa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Pupuk sendiri sebenarnya tidak baik jika digunakan secara berlebihan, karena mengandung bahan kimia yang dapat menurunkan kualitas tanah dan air. Manfaat yang ketujuh, meningkatkan produksi cairan lambung. Bagi penderita gastritis atrofik, menambahkan micin pada makanan bisa membantu melancarkan pencernaan loh. Gastritis atrofik merupakan penyakit radang lambung yang disebabkan oleh rusaknya lendir yang melapisi dinding lambung, sehingga dinding lambung semakin menipis. Micin atau MSG terbukti meningkatkan produksi cairan lambung, yang artinya micin dapat mengurangi resiko gastritis atrofik. Banyak orang tua beranggapan bahwa mengonsumsi MSG secara berlebihan dapat mengakibatkan kebodohan serta rasa pusing pada tubuh dan mual. Setelah diadakan penelitian lebih lanjut, ternyata efek pusing dan mual setelah mengonsumsi MSG ini bukan diakibatkan dari MSG, tapi lebih tepatnya diakibatkan oleh glutamat. Kalian tahu nggak sih apa bedanya MSG dan glutamat? MSG dan glutamat jelasnya berbeda. MSG adalah garam penyedap rasa, sementara glutamat adalah asam amino non-esensial yang ada di mana-mana dan tidak hanya terkandung dalam MSG saja sebagai penyedap rasa.
Banyak orang beranggapan bahwa mengonsumsi MSG secara berlebihan dapat mengakibatkan kebodohan. Sama seperti di organ tubuh lainnya, glutamat juga berperan dalam metabolisme energi dan protein di otak. Selain itu, glutamat memiliki fungsi lebih pada otak, yaitu sebagai neurotransmitter. Kalian tahu nggak sih neurotransmitter itu apa? Neurotransmitter berperan untuk menyampaikan sinyal-sinyal dari sel saraf ke sel target, seperti sel otot atau sel endokrin, atau kelenjar hormon. Namun, kadar glutamat berlebihan di otak memang dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Jadi, gunakan MSG secara wajar, sesuai dosis yang diperlukan. Sekarang kalian sudah tahu kan stigma negatif yang selama ini melekat pada micin? Banyak orang beranggapan bahwa micin mengakibatkan kebodohan. Tidak semuanya itu benar. Bahkan nyatanya, micin merupakan material yang bermanfaat untuk lambung, kesehatan tubuh, dan tumbuhan agar tumbuh dengan subur. Jadi, mulai sekarang, stop menyalahkan micin sebagai penyebab kebodohan dan berbagai masalah kesehatan.